Nadine duduk di tepi ranjang hotel yang luas. Jari-jarinya bermain di atas spray sutra putih. Ia seharusnya merasa bahagia. Malam ini, Adrian akhirnya mengatakan sesuatu yang telah lama ia tunggu. Aku mencintaimu. Namun, mengapa rasanya ada yang tidak benar? Pria itu berdiri di hadapannya, mengenakan kemeja putih yang lengannya sudah digulung hingga siku. Rambutnya sedikit berantakan dan ekspresi wajahnya campuran antara harapan dan ketakutan. Kenapa baru sekarang suara Nadine terdengar lirih, hampir berbisik. Adrian menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah. Karena aku pengecut. Jawaban itu membuat dada Nadine sesak. Selama bertahun-tahun, ia telah berada di sisi Adrian, menjadi perempuan yang menunggu dalam diam, yang hanya dipanggil ketika pria itu menginginkannya, yang tidak pernah bisa benar-benar memiliki Adrian. Jadi selama ini, aku hanya pelarian bagimu? Nadine menahan air matanya. Adrian menggeleng cepat. Tidak, bukan seperti itu. Kalau bukan, lalu apa? Nadine mendongak, menatapnya dengan mata yang berkilau karena emosi. Aku selalu ada untukmu, Adrian. Aku meninggalkan banyak hal demi kamu. Tapi kamu tetap dengan hidupmu, dengan duniamu yang tidak pernah benar-benar membuka ruang untukku. Adrian menutup matanya sejenak, seakan menelan setiap kata yang Nadine ucapkan. Aku takut kehilanganmu, katanya akhirnya. Aku takut jika aku mengakuinya lebih awal, aku akan kehilangan kendali. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Nadine tersenyum pahit. Lucu, karena selama ini aku justru merasa hidup dalam bayanganmu. Nadine berdiri, melangkah mendekati jendela besar yang memperlihatkan gemerlap kota di bawah sana. Ia merasakan tangan Adrian menyentuh lengannya, mencoba menariknya kembali. Tolong Nadine, bisik Adrian, jangan pergi. Nadine menoleh, ada kehangatan di matanya, tetapi juga luka yang mendalam. Jika aku memilih tinggal malam ini, katanya, apakah segalanya akan berubah? Adrian tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Nadine lebih erat, seolah-olah jika ia melepaskannya, perempuan itu akan benar-benar hilang. Dan di atas ranjang itu, di antara pengakuan dan ketidakpastian, mereka tahu cinta saja tidak pernah cukup. Malam itu berakhir tanpa jawaban. Nadine dan Adrian tertidur di ranjang yang sama, tetapi ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Saat pagi menyelinap melalui cerah tirai, Nadine bangun lebih dulu. Ia menatap pria yang terbaring di sampingnya. Pria yang selama ini ia cintai, tetapi juga yang paling menyakitinya. Dengan hati yang berat, ia meraih ponselnya. Ada satu pesan masuk. Tak harus bicara, aku tahu sesuatu tentang Adrian. Pesan itu dari wanita yang bernama Rina. Jantung Nadine berdebar. Rina adalah sahabatnya, seseorang yang selama ini selalu mengingatkannya untuk berhati-hati dengan Adrian. Jika Rina sampai mengirim pesan seperti ini, berarti ada sesuatu yang serius. Ia melirik Adrian yang masih terlelap, lalu perlahan turun dari ranjang, meraih mantel dan keluar dari kamar hotel tanpa membangunkannya. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, Rina sudah menunggu dengan ekspresi serius. Kamu pasti datang dengan cepat, gumamnya sambil menyeruput kopinya. Katamu kamu tahu sesuatu tentang Adrian. Nadine langsung ke inti pembicaraan. Apa maksudnya? Rina menatapnya tajam, seolah ragu apakah ia harus mengatakan ini atau tidak. Tapi akhirnya ia menghela napas panjang. Nadine, kamu tahu kan kalau Adrian selama ini tidak pernah benar-benar terbuka tentang kehidupannya di luar hubungan kalian? Nadine mengangguk. Ia tahu Adrian seorang pengusaha sukses, tapi ia selalu menjaga kehidupan pribadinya dengan sangat tertutup. Ada seseorang yang harus kamu tahu, kata Rina pelan. Apa maksudmu? Rina membuka ponselnya, lalu menunjukkan sebuah foto. Nadine menatap layar itu dan dunianya langsung terasa runtuh. Di foto itu, Adrian terlihat bersama seorang wanita cantik yang menggandeng lengannya dengan mesra. Wanita itu tampak anggun dan berkelas, seseorang yang jelas bukan sekadar teman biasa. Siapa dia? Suara Nadine bergetar. Namanya Karin, jawab Rina, dan dia adalah tunangan Adrian. Dunia Nadine seakan runtuh dalam sekejap. Tangan Nadine gemetar saat ia meletakkan kembali ponselnya ke meja. Itu tidak mungkin. Adrian bilang dia mencintaiku. Dan mungkin dia memang mencintaimu, kata Rina lembut.
Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia sudah bertunangan dengan wanita lain. Nadine merasa seluruh tubuhnya membeku. Rasa sakit itu datang begitu tiba-tiba, menikam dadanya dengan kejam. Adrian baru saja mengatakan bahwa ia mencintainya, tetapi di saat yang sama, ia telah menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Air mata Nadine menggenang. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Karena dia pengecut, jawab Rina tegas. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan? Nadine mengatupkan rahangnya. Ia ingin berlari kembali ke hotel, menampar Adrian dan menuntut jawaban. Tapi lebih dari itu, ia ingin tahu seberapa banyak lagi rahasia yang belum ia ketahui. Karena satu hal yang pasti, malam pengakuan itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah awal dari sebuah kehancuran. Nadine menatap bayangannya di kaca jendela taksi. Matanya masih merah, tangannya masih gemetar. Kata-kata Rina terus terngiang di kepalanya. Namanya Karin, dan dia adalah tunangan Adrian. Ia masih sulit mempercayainya. Adrian baru saja mengatakan bahwa ia mencintainya. Lalu apa maksud dari semua ini? Begitu tiba di hotel, Nadine langsung berjalan cepat menuju kamar mereka. Ia tak peduli dengan tatapan resepsionis atau tamu lain yang baru turun untuk sarapan. Ada kemarahan yang mendidih di dadanya. Saat ia membuka pintu kamar dengan kasar, Adrian masih berada di tempat tidur. Pria itu mengerjapkan mata, terkejut melihat Nadine berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kemarahan. Nadine, suara Adrian serak. Ia bangkit menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. Ada apa? Nadine melemparkan ponselnya ke ranjang, memperlihatkan foto Adrian bersama Karin. Kau bertunangan? Adrian langsung membeku, matanya melebar dan dalam sekejap ekspresi wajahnya berubah. Nadine, biar aku menjelaskan. Tidak, Nadine berteriak. Kau hanya perlu menjawab, kau bertunangan atau tidak? Adrian terdiam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada 1000 kebohongan. Nadine menghela napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Kau benar-benar brengsek, Adrian. Adrian turun dari ranjang, mencoba mendekatinya. Dengar Nadine, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak mencintainya. Nadine tertawa sinis. Oh, jadi kau hanya main-main dengannya? Seperti kau mempermainkanku? Ini rumit. Adrian mengusap wajahnya frustasi. Aku tidak bisa membatalkan pertunangan ini semudah itu. Ada banyak hal yang harus kupikirkan. Hal yang harus kau pikirkan? Nadine melangkah maju, menatapnya tajam. Lalu aku bukan bagian dari hal yang harus kau pikirkan, begitu? Adrian menggenggam tangannya, tetapi Nadine menepisnya dengan kasar. Aku mencintaimu, Nadine, suaranya penuh kepedihan. Tidak, Nadine menggeleng. Cinta bukan seperti ini, cinta tidak menyembunyikan, cinta tidak berbohong. Adrian menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan, tetapi Nadine sudah terlalu terluka. Ia melangkah mundur, lalu berkata dengan suara bergetar, Aku tidak bisa melakukan ini lagi, Adrian. Lalu ia berbalik dan pergi, meninggalkan Adrian yang masih berdiri di sana sendirian, dengan semua kebohongannya yang akhirnya terbongkar. Tapi ini belum berakhir, karena Nadine tahu ini bukan hanya tentang dirinya dan Adrian. Ini tentang seorang wanita lain yang berhak tahu kebenaran. Dan ia akan memastikan bahwa Karin mengetahuinya. Nadine berdiri di depan sebuah restoran mewah di pusat kota. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Ia sudah mencari tahu segalanya tentang Karin, wanita yang bertunangan dengan Adrian, dan pagi ini ia akan menemuinya. Ia tidak tahu apa yang ingin ia dapatkan dari pertemuan ini. Mungkin kejelasan, mungkin kepastian bahwa ia bukan satu-satunya yang dibodohi. Atau mungkin jauh di lubuk hatinya, ia ingin melihat apakah Karin benar-benar wanita pantas untuk Adrian. Begitu ia melangkah masuk, ia langsung melihat seorang wanita duduk di meja pojok, mengenakan gaun elegan berwarna krip. Rambut hitamnya panjang dan tergerai sempurna. Wajahnya halus tanpa celah. Ia terlihat begitu tenang, begitu berbeda dengan Nadine yang hatinya tengah bergejolak. Nadine menarik napas panjang lalu berjalan mendekat. Karin? Wanita itu menoleh lalu tersenyum sopan. Ya, Anda siapa? Nadine duduk tanpa menunggu dipersilahkan. Ia menatap Karin dengan mata yang penuh emosi. Aku ingin berbicara tentang Adrian. Senyum Karin perlahan memudar. Adrian? Ya, Nadine mengangguk.
Aku pikir kau harus tahu sesuatu. Karin meletakkan cangkir tehnya, lalu melipat tangannya di atas meja. Apa ini tentang hubungan kalian? Nadine terkejut. Kau tahu? Karin tersenyum tipis, tetapi kali ini ada kesedihan di matanya. Aku bukan wanita bodoh, Nadine. Aku tahu ada sesuatu di antara kalian. Aku hanya menunggu kapan seseorang akhirnya datang dan mengakuinya. Nadine merasa dadanya semakin sesak. Kalau begitu, kenapa kau tetap bersamanya? Karin menatap lurus ke dalam mata Nadine. Karena aku tidak mencintainya. Jawaban itu membuat Nadine terdiam. Ia tidak menyangka jawaban itu. Adrian dan aku bertunangan bukan karena cinta, Karin melanjutkan. Ini semua urusan bisnis. Keluarga kami mengatur semuanya sejak lama. Aku tidak pernah benar-benar menginginkannya, tapi aku juga tidak punya alasan untuk membatalkannya. Nadine merasa dunia semakin berputar. Jadi, Adrian tidak mencintai Karin dan Karin pun tidak mencintai Adrian. Lalu mengapa semua ini terjadi? Karin tersenyum kecil. Kau mencintainya bukan? Nadine tidak menjawab dan ia tidak perlu menjawabnya. Karin menghela napas lalu meraih tasnya. Kalau kau ingin bersamanya, ambil saja dia. Aku tidak akan menghentikanmu. Nadine menatapnya dengan kebingungan. Begitu saja? Karin bangkit dari kursinya. Adrian bukan hadiah yang pantas diperebutkan. Jika kau menginginkannya, maka pastikan dia juga menginginkanmu, bukan hanya sebagai pelarian. Karin lalu pergi meninggalkan Nadine yang masih duduk terpaku. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah Adrian benar-benar menginginkannya atau ia hanya tempat pelarian dari hidupnya yang penuh tekanan? Tapi satu hal yang pasti, pertarungan ini belum selesai. Nadine berjalan tanpa arah di trotoar kota. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata Karin. Jika kau menginginkannya, maka pastikan dia juga menginginkanmu, bukan hanya sebagai pelarian. Apakah ia hanya pelarian bagi Adrian? Tiba-tiba suara klakson mobil membuyarkan pikirannya. Nadine menoleh dan melihat mobil sport hitam berhenti di tepi jalan. Jendela turun dan di baliknya, wajah Adrian yang penuh kegelisahan muncul. Nadine, masuk ke mobil, katanya. Nadine menggeleng. Aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Tolong, suara Adrian melembut. Setidaknya biarkan aku menjelaskan. Nadine menatapnya sejenak, lalu dengan berat hati membuka pintu mobil dan masuk. Di dalam mobil, Adrian menghela napas sebelum berbicara. Aku tahu, aku telah mengecewakanmu, tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Nadine menoleh, matanya dingin. Lalu apa niatmu? Memainkan dua wanita sekaligus? Adrian menggeleng cepat. Tidak, aku memang bertunangan dengan Karin, tapi aku tidak pernah mencintainya. Pertunangan itu hanya tuntutan keluarga. Aku selalu menganggapnya sebagai bagian dari kewajiban, bukan keinginanku. Nadine menertawakan kepahitannya. Lalu aku? Apa aku juga hanya bagian dari keinginanmu? Sesuatu yang kau nikmati di balik layar, sementara di depan dunia, kau tetap pria sempurna yang bertunangan dengan wanita dari keluarga terpandang? Adrian mengusap wajahnya frustasi. Aku tidak bisa memilih hidupku sendiri, Nadine. Nadine menggeleng pelan. Itu bohong, kau bisa memilih, kau hanya takut konsekuensinya. Adrian terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membantah kata-kata Nadine. Mobil mereka berhenti di depan apartemen Nadine. Dengan cepat, Nadine membuka pintu dan keluar sebelum Adrian sempat menghentikannya. Nadine, Adrian keluar dari mobil mengejarnya. Nadine berhenti di pintu masuk, menoleh dengan mata berkaca-kaca. Kita sudah selesai, Adrian. Adrian terkejut. Jangan katakan itu. Aku bukan pilihan kedua, suara Nadine bergetar. Aku tidak akan lagi menjadi bayangan dalam hidupmu. Jika kau benar-benar mencintaiku, maka buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Lalu Nadine masuk ke dalam, meninggalkan Adrian yang berdiri di luar dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, Adrian merasakan ketakutan yang nyata, ketakutan akan kehilangan wanita yang benar-benar ia cintai. Dan kali ini, mungkin tidak ada lagi kesempatan kedua. Adrian menghabiskan malam itu dengan duduk di dalam mobilnya, menatap kosong ke arah apartemen Nadine. Hatinya bergejolak, ia ingin masuk, ingin memeluknya, ingin memohon agar Nadine tetap tinggal di sisinya.
Tapi ia tahu kata-kata saja tidak cukup. Nadine menginginkan bukti. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Adrian sadar bahwa ia harus memilih keluarga dan pertunangan yang sudah diatur untuknya atau wanita yang benar-benar ia cintai. Keesokan harinya, Adrian berdiri di depan ruang kerja ayahnya. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Jantungnya berdebar keras. Ia mengetuk pintu lalu masuk. Ayahnya, seorang pria tua dengan wajah tegas, menatapnya dari balik meja. "Ada apa, Adrian?" Adrian menarik napas dalam. "Aku ingin membatalkan pertunangan dengan Karin." Ruangan itu langsung terasa sunyi. Sang ayah meletakkan pena yang dipegangnya, menatap Adrian dengan tatapan dingin. Apakah ini tentang wanita itu? Adrian tidak terkejut. Ia tahu ayahnya pasti sudah menyelidiki hubungannya dengan Nadine. "Aku mencintainya, ayah," kata Adrian tegas. "Dan aku tidak bisa menikahi seseorang yang tidak kucintai." Ayahnya menyadarkan tubuh di kursi, lalu tersenyum tipis. "Kau benar-benar berpikir bisa menentangku, Adrian? Kau pikir perusahaan ini akan tetap berdiri jika kau menghancurkan aliansi dengan keluarga Karin?" Adrian mengepalkan tangannya. Ia sudah memperkirakan hal ini. "Jika perusahaan ini hanya bisa bertahan dengan mengorbankan kebahagiaanku, maka aku lebih baik kehilangan semuanya," katanya mantap. Ayahnya menatapnya tajam lalu tertawa kecil. "Kau akan menyesalinya." "Biarkan aku sendiri yang menanggungnya," jawab Adrian sebelum berbalik dan keluar dari ruangan itu. Hari itu Adrian akhirnya membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia memilih cinta, namun ia tidak tahu Nadine belum tentu akan kembali ke dalam pelukannya begitu saja. Nadine mengira dirinya akan merasa lega setelah meninggalkan Adrian. Namun, seiring berjalannya waktu, hatinya justru terasa semakin kosong. Setiap kali ia mencoba membenamkan diri dalam pekerjaan, pikirannya selalu melayang pada pria itu. Senyumnya, sentuhannya, bisikan lembutnya di malam-malam panjang mereka bersama. Tapi ia menolak untuk menyerah pada perasaannya. Adrian telah mengecewakannya terlalu dalam. Suatu sore, saat ia baru saja keluar dari kantor, Rina sudah menunggunya di lobi. "Aku baru saja dengar sesuatu," kata Rina, suaranya tegang. Nadine mengerutkan kening. "Apa?" Adrian membatalkan pertunangannya dengan Karin. Dunia Nadine terasa berhenti sejenak. "Apa?" Rina mengangguk cepat. "Dia bertengkar dengan keluarganya. Mereka mencoba menghentikannya, tapi dia bersikeras. Katanya, dia tidak bisa menikahi seseorang yang tidak ia cintai." Nadine terdiam. Hatinya berdebar tetapi ia menolak membiarkan harapan tumbuh begitu saja. "Lalu kenapa dia tidak datang padaku?" Nadine bertanya, suaranya lirih. Rina menatapnya dengan iba. "Mungkin dia pikir kau masih marah." Nadine menggigit bibirnya. Ia masih marah, tapi di balik semua itu, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Rasa sakit karena mengetahui bahwa Adrian mungkin benar-benar berusaha berubah untuknya. Namun ia tidak tahu apakah itu cukup untuk memperbaiki luka yang sudah terlanjur dalam. Malam itu, saat Nadine duduk sendirian di apartemennya, bel pintunya berbunyi. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Di hadapannya, Adrian berdiri dengan wajah penuh kesedihan. "Bisakah kita bicara?" Nadine hanya bisa menatapnya tanpa kata-kata. Hatinya ingin memaafkan, tetapi luka di dalamnya masih belum sembuh sepenuhnya. Nadine berdiri di ambang pintu, menatap Adrian yang tampak lebih lelah daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, rambutnya sedikit berantakan, dan sorot matanya penuh ketidakpastian. "Bisakah kita bicara?" Suara Adrian terdengar serak, nyaris seperti permohonan. Nadine menggenggam erat gagang pintu, dan ia merasakan ragu sejenak. Setiap nalurinya ingin menutup pintu dan mengusir pria itu dari hidupnya. Tapi di sisi lain, hatinya masih menyimpan perasaan yang tak bisa ia ingkari. Akhirnya, ia menghela napas dan melangkah mundur, memberi isyarat agar Adrian masuk. Saat Adrian melewati pintu, aroma khasnya menyelimuti ruangan. Aroma yang dulu membuat Nadine merasa aman. Tapi kini, ia lebih banyak membawa kenangan pahit daripada manis. Mereka duduk di sofa berhadapan. Hening menyelimuti ruangan itu sebelum Adrian akhirnya berbicara. "Aku membatalkan pertunanganku," katanya pelan, seakan-akan Nadine belum tahu.
Aku meninggalkan semuanya. Aku melawan keluargaku demi satu hal yang pasti. Aku mencintaimu, Nadine. Nadine mengepalkan tangannya di pangkuannya, berusaha keras untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Apa kau pikir itu cukup? Nadine menatapnya tajam. Kau pikir dengan membatalkan pertunangan, semua akan kembali seperti semula? Adrian menunduk. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya jujur sejak awal. Nadine menggeleng, matanya mulai memanas. Kau sudah menghancurkan kepercayaanku, Adrian. Aku butuh lebih dari sekedar kata-kata. Adrian mengangkat kepalanya, matanya yang kelam dipenuhi emosi. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikannya. Hati Nadine bergetar. Ia ingin percaya, ingin menyerahkan dirinya lagi pada pria ini. Tapi ada ketakutan yang mengintai di balik hatinya. Ketakutan bahwa semua ini hanya sementara. Hening kembali menyelimuti mereka. Lalu Nadine menghela napas panjang. Aku butuh waktu, Adrian. Adrian menatapnya sejenak lalu mengangguk. Aku akan menunggu, berapa lama pun itu. Ia berdiri, menatap Nadine dengan penuh harapan sebelum melangkah pergi. Saat pintu menutup di belakangnya, Nadine menyandarkan tubuhnya ke sofa, menatap langit-langit. Hatinya masih berantakan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada cahaya kecil di ujung luka yang ia rasakan. Namun, apakah itu cukup untuk membuatnya kembali? Hari-hari berlalu dan Adrian benar-benar membuktikan kata-katanya. Ia tidak pernah memaksa Nadine untuk menerima cintanya lagi. Tetapi ia selalu ada. Ia mengirimkan bunga ke kantornya setiap minggu. Tidak pernah dengan pesan yang berlebihan, hanya sekedar pengingat bahwa ia masih menunggu. Ia juga mulai mendekati kehidupan Nadine tanpa mendominasi seperti dulu. Mereka beberapa kali bertemu secara tidak sengaja, atau mungkin memang Adrian sengaja muncul di tempat yang sama. Tetapi setiap kali Nadine memandangnya, ia bisa melihat ketulusan dalam mata pria itu. Hatinya mulai goyah, namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu malam, saat Nadine baru pulang kerja, bel apartemennya berbunyi. Ia mengira itu Adrian lagi. Tetapi saat ia membuka pintu, yang berdiri di sana adalah seseorang yang tidak pernah ia sangka akan muncul kembali. Dimas. Mantan kekasihnya yang dulu menghancurkan hatinya sebelum ia bertemu Adrian. Nadine tertegun. Dimas masih tampak sama, tinggi, tampan, dengan senyum yang dulu bisa membuatnya meleleh. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Hai Nadine, katanya dengan suara lembut. Nadine menggenggam gagang pintu erat-erat. Apa yang kau lakukan di sini? Dimas menghela napas. Aku tahu aku tidak punya hak untuk muncul begitu saja. Tapi aku dengar tentang kau dan Adrian. Dan aku sadar aku tidak pernah benar-benar bisa melupakanmu. Nadine terdiam. Hatinya berdebar bukan karena perasaan yang masih ada. Tetapi karena ingatan tentang bagaimana Dimas pernah mengkhianatinya dulu. Apa yang kau inginkan, Dimas? Tanyanya dingin. Dimas menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Kesempatan kedua. Dunia Nadine terasa berputar. Adrian telah berjuang untuk membuktikan cintanya. Tapi kini, Dimas kembali membawa luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Apakah ini ujian lain untuk hatinya? Dan siapa yang sebenarnya pantas untuk ia beri kesempatan? Nadine duduk di sofa apartemennya, menatap secangkir kopi yang sudah mendingin di tangannya. Hatinya masih kacau sejak pertemuannya dengan Dimas tadi malam. Ia mengira dirinya sudah melupakan pria itu, sudah menerima kenyataan bahwa Dimas hanyalah bagian dari masa lalunya yang pahit. Tapi kehadirannya kembali mengguncang stabilitas yang baru saja mulai ia bangun. Dan yang lebih buruk lagi, ia tidak tahu apa yang seharusnya ia rasakan. Di satu sisi, Adrian terus berusaha membuktikan kesungguhannya. Ia telah berkorban banyak untuk mendapatkan kembali kepercayaan Nadine. Namun di sisi lain, Dimas juga datang dengan penyesalan yang terdengar tulus. Siapa yang harus ia percayai? Pikiran Nadine semakin kacau ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Adrian, aku di depan apartemenmu. Bisa kita bicara sebentar? Hati Nadine mencelos. Ia melirik ke arah pintu, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya bangkit dan membukanya. Adrian berdiri di sana dengan jaket hitamnya.
Mata kelamnya langsung menelusuri wajah Nadine seakan mencari jawaban yang belum ia ucapkan. "Kau baik-baik saja?" tanya Adrian, suaranya penuh kekhawatiran. Nadine mengangguk pelan. "Ada apa?" Adrian menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Aku dengar Dimas datang padamu." Nadine terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Adrian tersenyum kecil, tapi senyumnya getir. "Kau lupa, aku masih punya beberapa orang yang memantau keselamatanmu. Begitu dia muncul, aku langsung tahu." Nadine menggigit bibirnya. Ia tidak tahu apakah harus merasa marah atau tersentuh. "Kau tidak perlu melakukan itu, Adrian," katanya pelan. "Aku tahu," Adrian mengangguk, "tapi aku tidak bisa membiarkan seseorang menyakitimu lagi." Kata-kata itu membuat Nadine terdiam. Adrian mengambil napas dalam sebelum melanjutkan. "Aku tidak akan memaksa keputusanmu, Nadine. Jika kau ingin kembali padanya, aku tidak akan menghalangi." Nadine terkejut. "Kau serius?" Adrian mengangguk, meskipun jelas ada kepedihan di matanya. "Aku ingin kau bahagia. Jika bahagiamu ada bersamanya, aku akan mundur." Hati Nadine mencelos. Ia tidak pernah menyangka Adrian akan mengatakan hal itu. Dimas kembali dengan penyesalan. Adrian tetap bertahan dengan kesungguhan. Dan kini, pilihan sepenuhnya ada di tangannya. Siapa yang akan ia pilih? Setelah pertemuannya dengan Adrian, Nadine menghabiskan malam dengan berpikir. Dimas adalah cinta pertamanya. Pria yang pernah membuatnya percaya pada kebahagiaan sebelum akhirnya menghancurkannya. Kini, Dimas kembali dengan janji-janji perbaikan. Tetapi, apakah hatinya masih memiliki tempat untuk pria itu? Di sisi lain, Adrian telah membuktikan segalanya. Ia telah memilih Nadine, bahkan ketika itu berarti harus melawan keluarganya sendiri. Tapi luka yang Adrian tinggalkan sebelumnya juga tidak kecil. Pikirannya kacau, akhirnya Nadine memutuskan untuk berbicara dengan kedua pria itu sekali saja sebelum ia membuat keputusan. Pertemuan dengan Dimas. Nadine memilih untuk bertemu dengan Dimas lebih dulu di sebuah kafe yang cukup sepi. Saat ia tiba, Dimas sudah menunggunya. Senyumnya masih seperti dulu, hangat dan penuh percaya diri. "Aku tidak menyangka kau benar-benar datang," kata Dimas, matanya berbinar. "Aku ingin mendengar apa yang ingin kau katakan," jawab Nadine, tetap menjaga jarak emosionalnya. Dimas menghela napas, lalu menggenggam cangkir kopinya. "Nadine, aku menyesal. Aku tahu aku mengacau dulu. Aku bodoh karena menyia-nyiakanmu. Aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Nadine menatapnya tajam. "Kau ingin memperbaiki semuanya setelah bertahun-tahun?" Dimas menelan ludah. "Aku butuh waktu untuk menyadari kesalahanku. Aku tahu aku pantas dibenci, tapi aku ingin kau tahu bahwa perasaanku masih sama." Nadine merasakan sesuatu dalam dirinya, tetapi itu bukan lagi cinta. Dimas adalah bagian dari masa lalunya, tetapi ia tidak yakin apakah pria ini masih pantas ada dalam masa depannya. Namun sebelum ia bisa menjawab, ponselnya bergetar, sebuah pesan dari Adrian. "Aku akan pergi ke luar negeri besok. Jika kau ingin berbicara denganku, ini kesempatan terakhir." Dunia Nadine seakan berhenti. Adrian akan pergi. Hatinya berdebar tak menentu. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri. "Aku harus pergi, Dimas," katanya cepat. Dimas tampak terkejut. "Tunggu, Nadine." Tapi Nadine sudah berbalik, berjalan dengan langkah cepat menuju pintu keluar. Ia tahu sekarang apa yang harus ia lakukan. Ia harus menemui Adrian. Nadine berlari keluar dari kafe. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat ia mencoba menelepon Adrian. Tetapi panggilannya langsung masuk ke pesan suara. Ia harus menemukannya. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menuju bandara. Ia tidak tahu penerbangan Adrian kemana. Tidak tahu di terminal mana ia berada. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa membiarkan pria itu pergi tanpa mendengar jawabannya. Saat taksi yang ditumpanginya berhenti di depan bandara, Nadine hampir melompat keluar sebelum mobil itu sepenuhnya berhenti. Kakinya bergerak cepat, matanya menyapu area keberangkatan. Ia melihatnya. Adrian berdiri di dekat pintu pemeriksaan, mengenakan jaket hitam dan membawa koper kecil. Sorot matanya kosong, seakan sudah menerima kenyataan bahwa ia akan pergi tanpa jawaban dari Nadine.
Tanpa ragu, Nadine berlari. Adrian! Adrian menoleh, matanya melebar saat melihatnya. Nadine berhenti di depannya, napasnya memburu. Jangan pergi. Adrian terdiam. Apa? Nadine menelan ludah, mencoba mengatur emosinya. Aku bodoh karena ragu. Aku bodoh karena membiarkan masa lalu membuatku takut. Tapi sekarang aku tahu jawabannya. Mata Adrian menatapnya penuh harap. Apa jawabanmu? Nadine menarik napas dalam. Aku memilihmu, Adrian. Aku mencintaimu. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Adrian tersenyum. Senyum yang penuh kelegaan. Seakan seluruh beban yang ia pikul selama ini akhirnya menghilang. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik Nadine ke dalam pelukannya, memeluknya seerat mungkin. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, bisik Adrian. Nadine menutup matanya, menikmati kehangatan pria yang akhirnya ia yakini sebagai rumahnya. Nadine dan Adrian akhirnya kembali bersama. Setelah semua luka, kesalahpahaman, dan keraguan, mereka memutuskan untuk memberi cinta mereka kesempatan kedua. Adrian membatalkan perjalanannya ke luar negeri, dan mereka menghabiskan malam itu dengan berbicara panjang lebar di apartemen Nadine. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia. Aku ingin melakukan semuanya dengan benar kali ini, kata Adrian, menggenggam tangan Nadine erat. Nadine tersenyum. Aku pun juga begitu. Hari-hari berikutnya terasa seperti awal yang baru bagi mereka. Adrian semakin terbuka, memperlakukan Nadine dengan lebih lembut, seakan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu pagi saat Nadine sedang bersiap untuk berangkat kerja, sebuah berita mengejutkan muncul di layar ponselnya. Skandal besar, CEO Adrian Pratama dituduh terlibat dalam kasus penggelapan dana. Dunia Nadine terasa berputar. Ia segera menelepon Adrian, tetapi panggilannya tidak dijawab. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah hubungan mereka yang baru saja dimulai kembali harus menghadapi badai yang lebih besar? Nadine menatap layar ponselnya dengan jantung berdegup kencang. Judul berita itu seperti bom yang meledak di kepalanya. Adrian terlibat dalam kasus penggelapan dana. Tangan Nadine gemetar saat ia mencoba menelepon Adrian lagi, tetapi tetap tidak diangkat. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kunci mobilnya dan segera melesat ke kantor Adrian. Namun, saat ia tiba di gedung perusahaan, suasana di sana jauh lebih kacau dari biasanya. Wartawan berkumpul di depan lobi, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang skandal yang sedang berkembang. Nadine berhasil masuk melalui pintu belakang dan langsung menuju ruang kerja Adrian. Ketika ia membuka pintu, pria itu sedang berdiri di depan jendela, wajahnya tegang. Adrian, Nadine langsung menghampirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Adrian berbalik. Matanya terlihat lelah dan penuh tekanan. Ini jebakan. Nadine mengerutkan kening. Jebakan? Oleh siapa? Adrian menghela napas panjang. Keluargaku. Jantung Nadine mencelos. Maksudmu? Adrian berjalan mendekatinya dan mengambil kedua tangan Nadine. Sejak aku membatalkan pertunanganku dengan Karin, mereka sudah berusaha menjatuhkanku. Dan sekarang, mereka memanfaatkan celah kecil dalam laporan keuangan perusahaan untuk menjadikanku kambing hitam. Nadine tertegun. Ia tahu keluarga Adrian sangat berpengaruh di dunia bisnis. Tetapi ia tidak menyangka mereka akan sejauh ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Nadine. Suaranya penuh kekhawatiran. Adrian menatapnya dalam-dalam. Aku tidak ingin kau terlibat dalam kekacauan ini, Nadine. Aku akan menghadapinya sendiri. Nadine menggeleng. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Adrian tersenyum kecil, meskipun jelas ada beban berat di pundaknya. Aku tahu, dan itu yang membuatku semakin kuat. Sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, pintu ruangan terbuka dengan kasar. Seorang pria parubaya dengan jas mahal masuk bersama beberapa pengacara di belakangnya. Akhirnya kau ada di sini, Adrian, kata pria itu dengan nada dingin. Kau sudah membuat keluargamu malu. Sekarang, bersiaplah menerima akibatnya. Adrian mengepalkan tangannya. Ayah. Nadine langsung menyadari siapa pria itu. Tuan Pratama, ayah Adrian. Kini pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Ruangan terasa begitu mencekam ketika Tuan Pratama berdiri di hadapan Adrian. Matanya menatap putranya dengan dingin. Kau membuat kesalahan besar, Adrian.
mengabaikan keluargamu demi wanita ini? Sekarang lihat akibatnya, kata Tuan Pratama dengan nada penuh sindiran. Adrian mengepalkan tangan. Aku tidak melakukan apa yang kalian tuduhkan. Kalian menjebakku karena aku menolak perjodohan itu. Tuan Pratama menyeringai. Bukan hanya perjodohan, Adrian. Kau menolak warisan, menolak tradisi, dan sekarang kau ingin melawan keluargamu sendiri? Nardin berdiri di sisi Adrian. Matanya menatap tegas ke arah pria itu. Adrian tidak sendirian, dan aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkannya. Tuan Pratama tertawa kecil. Lihatlah betapa keras kepalanya wanita ini. Kau pikir kau bisa menyelamatkan Adrian? Aku punya bukti kuat untuk menjatuhkannya. Nadine menarik napas dalam. Ia tahu ini saatnya mengambil resiko. Kami juga punya bukti untuk melawan tuduhan ini, kata Nadine yakin. Adrian menatap Nadine dengan kaget. Apa maksudmu? Nadine mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan beberapa dokumen yang telah ia dapatkan dari seorang sumber terpercaya di perusahaan Adrian. Ada kejanggalan dalam laporan keuangan yang kalian gunakan untuk menjebak Adrian, kata Nadine. Aku sudah meminta seorang auditor independen untuk meneliti semuanya, dan ternyata transaksi yang digunakan sebagai bukti penggelapan dana dilakukan oleh seseorang dari dalam keluarga Pratama sendiri. Tuan Pratama terdiam, wajahnya berubah tegang. Nadine menatapnya tajam. Jika ini sampai ke publik, reputasi keluarga Pratama akan hancur. Ruangan menjadi sunyi. Adrian akhirnya tersenyum kecil. Ia memegang tangan Nadine erat. Kau luar biasa. Tuan Pratama mengepalkan tangan. Ia tahu bahwa posisinya kini terancam. Jika kasus ini terus berlanjut, keluarganya yang akan terkena dampak paling besar. Setelah beberapa saat, pria itu akhirnya menghela napas. Baiklah Adrian, aku akan menarik semua tuduhan. Tapi jangan harap kau akan kembali ke keluarga ini. Adrian menatap ayahnya tanpa rasa gentar. Aku tidak butuh warisan kalian. Aku akan membangun segalanya dari awal bersama Nadine. Tuan Pratama hanya mendengus sebelum berbalik dan pergi bersama para pengacaranya. Saat pintu tertutup, Adrian langsung menarik Nadine ke dalam pelukannya. Kau benar-benar menyelamatkanku, bisik Adrian. Karena aku mencintaimu dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Nadine tersenyum, menatap pria yang kini ia yakini sebagai rumahnya. Adrian mengecup kening Nadine dengan penuh rasa syukur. Mulai sekarang, tidak ada lagi keraguan. Aku akan menghabiskan hidupku bersamamu. Mereka saling tersenyum, tahu bahwa badai telah berlalu. Kini, mereka bisa memulai kehidupan baru tanpa beban, tanpa ketakutan. Hanya mereka berdua melawan dunia bersama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kartika Story. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa.